Zizaners, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Dan hari ini gue akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu handphone yang lumayan baru sih dan dirilis oleh Samsung. Handphonenya ada di sini, ini dia. Kelihatan nggak sih? Jadi ini adalah Galaxy Note 20 Ultra 5G. Kalian mungkin wondering ya, kayak udah Note yang tadinya bilang mau mati gitu ya, tapi ternyata tiba-tiba nongol lagi. Tapi bukan 21 gitu, ini tetap 20. Ada apa dengan Samsung? Ini gue mau langsung ambil dulu handphonenya deh kalau gitu, biar nggak penasaran. By the way, ini tuh kayak warnanya all black. Dan bagi kalian yang mungkin udah pernah nonton video review gue tahun lalu, which is literally nge-review Galaxy Note 20 Ultra, itu warnanya bronze, warna favorit gue, dan sekarang warna hitam. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Tentunya kita akan membahas apa sih bedanya handphone ini dengan yang tahun lalu. Nah guys, mungkin kalian masih tetap bertanya-tanya gitu ya, ngapain sih tiba-tiba ada Galaxy Note 20 Ultra lagi gitu di tahun ini, dan emang beneran dirilis tahun ini banget. Yang jelas dia embel-embel di belakangnya pakai 5G, tapi sebenarnya bukan cuma itu doang yang di-upgrade. Ada satu hal yang menurut gue layak dibahas dan lumayan signifikan gitu untuk sebagai upgrade-nya. Nah, kalau yang tahun lalu itu si Galaxy Note 20 Ultra tahun lalu itu dia punya RAM 8GB, sedangkan yang ini udah 12GB. Jadi gini, kalau misalnya kalian ini pengguna handphone yang casual, pakai handphone tuh kayak keseringannya buat medsos, main Instagram gitu, TikTok, terus mungkin balas-balasin WhatsApp, email, nonton Netflix. Sebenarnya RAM 8GB tuh kayak udah more than enough banget gitu guys, kayak udah lumayan besar banget, kayak udah cukup lah gitu. Nah, di sini Samsung kayak berbaik hati gitu meng-upgrade sampai 12GB, which is menurut gue ya generous banget. Dan pastinya kalau kalian termasuk pengguna smartphone yang suka main game, terus mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi berat kayak aplikasi desain, terus pokoknya kalian multitasking banget menggunakan itu smartphone yang buat berat-berat kayak gitu. RAM 12GB menurut gue tuh pasti kalian happy lah gitu loh, kayak gila nih RAM 12GB. Jadi menurut gue itu merupakan upgrade yang signifikan. Nah guys, sekarang bagian yang menurut gue paling menarik dan terpenting dari handphone ini. Jadi sesuai namanya ya, Galaxy Note 20 Ultra 5G, pakai embel 5G karena handphone ini udah mendukung jaringan 5G. Nah, kalau misalnya kita flashback dikit nih guys, kayak 6 bulan yang lalu, or even kayak 1 tahun yang lalu, 5G tuh belum ada di Indonesia. Kayak cuman masih mimpi atau bahkan mitos belaka gitu, kayak kalau misalnya Indonesia 5G kayak masih kayak gitu aja omongan-omongannya. Dan untungnya pas akhir Mei kemarin nih tahun ini, akhirnya Indonesia tuh bener-bener punya 5G karena emang jaringan ini akhirnya dikomersialkan dan udah bisa dinikmatin di beberapa wilayah di Indonesia. Walaupun memang belum masif sih coveragenya, tapi paling tidak itu jadi jadi tonggak baru untuk jaringan teknologi di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin jaringan teknologi kayak 4G, 5G itu pasti nggak akan lepas dari device gitu, which is smartphone kayak gini. Dulu waktu 3G ke 4G, tiba-tiba ya handphone berlomba-lomba menghadirkan handphone yang berbau LTE gitu, kayak udah bisa 4G nih cuy gitu. Nah, sekarang 5G juga menurut gue bakal mengikuti jejak yang sama, dalam artian sekarang nih handphone pasti bisa 4G kan, nggak perlu pakai misalnya Galaxy Note 20 Ultra 4G, orang juga nggak perlu pakai 4G, orang tahu dia pasti bisa 4G. Nah, ketika ada 5G dan handphone kayak gini menggunakan keterangan 5G, itu kayak ingin menekankan kalau wah ini handphone udah advance banget, kayak 5G baru berapa bulan di sini dan handphone kayak gini itu udah bisa mendukung 5G, dan bukan sekedar pengen nunjukin kalau dia paling terdepan gitu, tapi menurut gue ini all about persaingan di tahun-tahun yang akan datang gitu loh. Apalagi mengingat kalau banyak yang meyakini kalau misalnya Samsung itu udah mengakhiri hidup lini si Galaxy Note gitu ya. Jadi ketika 5G ini muncul di Galaxy Note 20 Ultra, itu gue melihatnya tuh kayak Samsung memang sengaja ingin prolong atau memperpanjang usia seri Galaxy Note. Kenapa? Karena ketika 5G di Indonesia, let's say tahun depan deh gitu ya, kayak jangkauannya udah makin luas dan udah menjadi hal normal di kehidupan sehari-hari,
gue yakin banget nih bakal banyak banget vendor-vendor smartphone yang bakal berlomba-lomba untuk merilis handphone-handphone baru mereka yang pastinya udah mendukung 5G gitu. Dan kalau ngeliat yang udah-udah nih, gak cuman flagship doang pasti yang bakal mendukung 5G kayak 4G gitu. Mungkin dulu 4G handphonenya mahal-mahal, tapi eventually handphone yang harga terjangkau dari mulai yang kelas menengah sampai entry level tuh bisa 4G gitu. Nah ini gue yakin bakal kejadian juga di handphone 5G. Gak mungkin cuman kayak flagship keren kayak gini yang bisa 5G. Kedepannya tuh pasti handphone kelas menengah or even entry level itu pasti bisa 5G juga. Nah itu sebenarnya poin penting yang pengen gue tekenin gitu. Upgrade dari handphone ini sebenarnya akan sangat beneficial bagi para pecinta Galaxy Note yang masih setia gitu ya, masih pengen terus menggunakan Galaxy Note tapi sebenarnya dalam hati kecewa gitu loh nggak ada Galaxy Note 21. Tapi ketika menggunakan ini ya tetap up to date gitu, tetap terlihat trendy, nggak ketinggalan zaman karena memang basically handphone ini udah menggunakan teknologi terbaru which is 5G. Coba kalau misalnya kita bayangin ya, let's say Samsung tuh emang beneran berencana mengakhiri keluarga Galaxy Note ini tuh bener-bener di seri Galaxy Note 20, nggak ada upgrade-upgradean ke 5G kayak handphone ini gitu. Gue yakin banget sih kalau ya udah Galaxy Note 20 itu pada akhirnya akan menjadi lini ponsel yang ketinggalan zaman dan nggak bisa keep up with the newest technology gitu loh, dan ya udah akhirnya ditinggalin gitu aja. Simple aja sebenarnya, tinggal berkaca ketika transisi dari 3G ke 4G. Itu kayak semua orang pakai HP 3G, nggak ada yang tahu 4G ini buat apa, seperti apa gitu. Tapi pada akhirnya ya 4G jadi hal normal kayak sekarang. Dan orang lambat laun memang meninggalkan device-device yang 3G karena nggak bisa keep up, dan namanya teknologi itu akan selalu berkembang dan pada akhirnya jadi bangkai gitu. So guys, pada intinya dengan adanya handphone ini, menurut gue keluarga Galaxy Note dari Samsung itu sebenarnya umurnya masih panjang ke depannya, karena selain memang spesifikasinya itu udah super keren gitu ya, spesifikasinya udah mantep banget, handphone ini udah mendukung 5G which is ya kalau dipakai sampai tahun depan pun ya masih relevan banget. Gue gak kebayang aja kalau misalnya ke depannya nih handphone keren kayak gini tapi nggak mendukung 5G, itu kayaknya sayang banget dan kayak sia-sia aja ketika dia digempur atau dihadapin dengan banyak handphone entry level yang nantinya akan mendukung 5G gitu. Jadi menurut gue ya ini langkah yang cerdas aja gitu dari Samsung. Nah kayak soal harga, handphone ini punya dua jenis pilihan memori internal. Yang pertama di ukuran 256GB itu harganya 16,9 juta. Dan satu lagi yang paling tinggi itu 512GB harganya 18,9 juta. Nah buat kalian mungkin tipe pengguna smartphone yang super multitasking dan kayaknya masih bucin banget sama S Pen, kayak gak bisa jauh-jauh dari S Pen gitu, dan mungkin ngerasa kalau handphone terbarunya tuh si Galaxy Z Fold 3 yang udah mendukung S Pen itu kayak mahal banget gitu, kayak terlalu sultan buat kalian, handphone ini menurut gue layak banget dipertimbangkan. Oke guys, segitu dulu aja opini gue tentang handphone Galaxy Note 20 Ultra 5G, handphone baru yang melengkapi lini-lini handphone Samsung yang sudah mendukung 5G tentunya. Sebenarnya sih emang gue nggak nge-review handphonenya banget karena basically gue udah mereview handphone kayak gini, literally Galaxy Note 20 Ultra itu tahun lalu. Jadi kalian kalau misalnya iseng mau lihat reviewnya bisa searching aja di channel Yuzon, kalian akan nemu. Jadi gitu aja sih sebenarnya video hari ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian punya opini lain mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua orang. Dan jangan lupa di like dan subscribe terus Yuzon ID supaya kalian gak ketinggalan video terbaru kita. So see you guys on the next video. Stay healthy, jangan lupa pakai masker. Bye!